Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karebet Channel. Saya ditemani oleh salah seorang murid saya, Muhammad Mesal Khalid. Dadah. Dadah. Nah, kali ini kita akan bahas lagi ya sahabat-sahabat sekalian terkait unit 777D Caterpillar. Nah, problemnya ini problem transmisi ya. Jadi dia tidak mau maju mundur. Oke, cekidot sahabat-sahabat sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kita akan bahas lagi kali ini terkait penjelasan technical knowledge dan proses troubleshooting dari unit 777D Caterpillar nih sahabat-sahabat sekalian ya. Untuk problemnya sudah saya sebutkan tadi adalah problem transmisi. Nah, problem transmisi ini cukup legenda di unit 777D karena dia cukup sering terjadi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Di samping memang sistemnya agak sulit, yaitu dia pakai sistem ICM ya sahabat-sahabat sekalian ya, individual clutch modulating. Nah, di sini akan kita bahas sistem kontrolnya, yaitu transmisi ICM atau individual clutch modulating system pada unit 777D, dan ini juga persamaannya ada di 773E ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama kita akan bahas dulu penjelasan bagaimana cara kerja dari sistem kontrol transmisi punya 777D ini ya sahabat-sahabat sekalian, agar nanti kita menganalisa dari problemnya itu lebih mudah sahabat sekalian kalau kita paham sistemnya. Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian yang saya tampilkan di layar, ciri-ciri dari sistem ICM atau individual clutch modulating itu adalah terdapat dua solenoid sahabat sekalian ya untuk kontrol transmisinya. Jadi beda dengan ECPC. Kalau ECPC dia ada banyak solenoid, ECPC itu ada 7 atau 8 solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau ECPC itu Electronic Clutch Pressure Control ya kepanjangannya. Itu dia ada di contohnya di unit 777E ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, sekarang kita fokus ke ICM aja dulu yang akan kita bahas ini sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya melanjutkan video ini, mohon dibantu sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe, tinggal dipencet saja tombol subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi yang kita lihat di layar itu adalah bagian dalam dari kontrol valve transmisi punya 777D ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada beberapa komponen utama nih sahabat-sahabat sekalian, yaitu diantaranya adalah dari pompa ya. Ada pompa charging dan pompa scaving. Kalau di sistem kontrol transmisi ini kita fokus ke pompa chargingnya sahabat sekalian, karena dia yang memompa oli bertekanan itu ke sistem. Dia yang mengontrol sistem perpindahan gigi pada transmisi ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana juga ada solenoid, yaitu solenoid upshift dan downshift sahabat-sahabat sekalian. Nah, solenoid upshift dan downshift ini tugasnya adalah menaikkan dan menurunkan speed atau gear speed ya sahabat sekalian, atau gigi lah ya bahasa populernya. Kemudian dilanjutkan ada rotary actuator di sana sahabat-sahabat sekalian ya. Rotary actuator ini dia fungsinya adalah mengeksekusi dari rotary spool. Kalau rotary spool itu kan dia yang mengarahkan aliran oli ke masing-masing modulating valve ya sahabat-sahabat sekalian. Ini yang mengarahkan adalah rotary selector spool olinya. Nah, yang memutar rotary selector spool itu adalah rotary actuator sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu rotary actuator ini dia diputar oleh solenoid upshift atau downshift ya. Kalau dia mau naik berarti upshift yang main, kalau dia mau turun berarti
downshift yang main. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, rotary selector spool ini dia mengeluarkan dua output ke dua buah modulating valve, sehingga terjadi salah satu gear speed ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu cara kerja, kurang lebih cara kerja singkatnya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita fokus ke cara kerja dari solenoid upshift dan downshift, kemudian di rotary aktuator ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, sebagai satu contoh, misal kita mau upshiftkan dari gear speed ya sahabat sekalian, dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya, naik intinya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi oli bertekanan itu standby di si solenoid ini, berarti dia standby di upshift ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ketika lever transmisi itu diarahkan naik ya ke posisi gear speed di atasnya, maka dia si upshift solenoid ini akan mengenergize solenoid ya. Itu dia perintahnya dari ECM ya. ECM itu perintahnya juga dari lever transmisi. Dia akan mengizinkan oli yang standby di sini itu mengalir ke rotary aktuator di bagian yang upshift ini sahabat sekalian. Jadi dia akan mendorong yang di sini, di dalam sini ada semacam kayak selektor ya. Selektor ini dia akan terdorong sehingga dia ke arah yang diinginkan, yang mana diinginkan oleh si lever transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau dia di speed 4, maka dia akan secara otomatis gear speed ini akan diatur oleh ECM. Nah, ECM itu dapat inputan dari transmisi input dan output sensor ya, gear speed sensor, atau populernya disebut TOS ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia semakin laju speednya akan semakin naik ya sahabat-sahabat sekalian untuk unitnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika dia sudah mencapai di gear lock yang ada di transmisi lever, misalnya dia di speed 4, maka dia akan tertahan di speed 4 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ini sebagai contoh, ini dia akan tertahan di sini ya sahabat-sahabat sekalian ya, di speed 4 ini. Nah, kemudian si rotary selector spool ini akan mengizinkan dua oli bertekanan itu ke arah counter valve ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kita bisa lihat di sana, berarti modulating valve yang dituju oleh dua oli bertekanan itu, dua output itu adalah modulating valve E dan C ya sahabat-sahabat sekalian. Itulah dia pembentuk gear speed 4. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Iya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita langsung saja ke proses troubleshooting dan analisa pada problem ini ya. Nah, problemnya itu sahabat-sahabat sekalian, ini si unitnya ini tidak bisa maju dan bahkan tidak bisa mundur nih sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi teman-teman yang melakukan troubleshooting ini sudah melakukan beberapa langkah ya. Banyak yang sudah diganti ya sahabat-sahabat sekalian, diantaranya itu adalah kasetnya. Nah, jadi di rotary aktuator ini dia nempel kaset nih sahabat-sahabat sekalian. Tugasnya si kaset itu ya, atau fungsinya itu adalah menginformasikan dia sudah ada di speed berapa di gear aktual ini yang ditransmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sudah diganti juga transmisi lever gear speed ya, yang ada di kabin, yang bentuknya dia seperti kaset yang ada di transmisi ini juga ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, itu juga udah diganti atau di rewiring ya, kabel yang dari ECM ke solenoid upshift downshift ini, tapi tidak ada perubahan sahabat-sahabat sekalian ya. Unitnya tetap tidak bisa maju dan mundur ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ternyata nih sahabat-sahabat sekalian ya, ada sesuatu yang terlewat dari rekan-rekan kita. Mereka tidak melihat berapa spesifikasi solenoid downshift dan upshift ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi waktu itu saya melihat di sini ada solenoid, saya ukur tahanannya. Ternyata tahanan yang ada di solenoid upshift dan downshift ini dia hanya 9 ohm sahabat-sahabat sekalian ya. Jauh sekali dari spesifikasi yang ada. Nah, spesifikasinya itu adalah dia di angka 33 ohm sahabat-sahabat sekalian, atau kisaran di antara 32 sampai 34 ohm ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau dia
tahanannya itu jauh dari angka 33 itu, atau bahkan dia overload ya, itu berarti putus. Itu tandanya dia sudah rusak ini sahabat sekalian untuk solenoidnya. Dia tidak akan bisa bekerja untuk di energize dan mengizinkan oli bertekanan untuk mengatur rotary aktuator, baik itu untuk upshift ataupun untuk downshift, untuk turun ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian, kita ganti solenoid upshift dan downshiftnya dengan solenoid yang baru yang ada stoknya. Nah, ternyata alhamdulillah unitnya sembuh sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti ini ya sahabat sekalian, teman-teman itu sebenarnya mereka tertipu dengan nilai tahanan yang ada pada solenoid upshift dan downshift ini, karena baik solenoid upshift dan downshift itu dua-duanya sama sahabat sekalian, itu 9 ohm, makanya dikira itu normal-normal aja. Kan jarang tuh terjadi problem dia sama-sama rusak dalam waktu yang sama ya. Biasanya kan salah satu aja yang rusak, misal downshift aja yang rusak ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu wajar, tapi kalau dua-duanya rusak itu memang jarang terjadi. Jadi teman-teman itu tertipu, dikiranya 9 ohm itu memang spesifikasi yang benar untuk tahanan dari solenoidnya upshift dan downshift ini ya sahabat-sahabat sekalian. Padahal spesifikasinya dia harus di angka 33 atau lebih tepatnya di kisaran 32 sampai 34. Nah, jika dia di luar itu, maka dia biasanya kalau dia belum jauh dari 33 ya, misalnya dia di angka 30 atau 20, itu biasanya dia masih berfungsi baik sahabat sekalian, tapi kadang-kadang dia ke netral sendiri ya sahabat-sahabat sekalian, langsung tiba-tiba nggak fungsi gitu. Nah, jadi seperti itulah karakteristik dari transmisi sistem kontrol punya 777D ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi teman-teman harapannya jangan sampai tertipu ya, untuk rekan-rekan viewer yang biasa menangani unit 777D ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi demikianlah ya sahabat-sahabat sekalian ya, troubleshooting sederhana yang waktu itu saya juga terlibat di dalamnya. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman yang biasa menangani unit 777D atau 773E, karena dia sistem transmisinya sama ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, akhir kata, semoga ini bisa bermanfaat bagi seluruh viewer Mas Karebet Channel dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.